Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Obi Agnesi, NIM 2024102036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi IPA MI yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Susi Wulandari MPD. Bab 11 tentang sistem pengeluaran. Nah, sistem pengeluaran itu ada dua poin. Yang pertama adalah sistem ekresi atau sistem pengeluaran pada manusia. Nah, yang kedua adalah sistem kelainan atau kelainan dan penyakit pada manusia. Apa sih sistem ekresi itu? Nah, sistem ekresi itu adalah proses pengeluaran sampah dari dalam tubuh disebut di dalam tubuh kita. Nah, yang termasuk organ ekresi adalah ginjal, tubuh, dan hati dan paru-paru. Nah, ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kacang dan ukurannya besar, seperti kepalan tangan. Nah, fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih tercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Nah, dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal itu tersusun dari kontek, yaitu medula dan pelvis ginjal. Nah, pada bagian konteks dan sebagian masuk ke medula adalah jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nah, nefron itu adalah struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Dan ekresi kedua yaitu kulit. Nah, kulit dalam organ terbesar pada tubuh karena menutupi bagian luar tubuh. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit ini juga berfungsi sebagai organ ekresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat ini juga mengandung zat-zat metabolisme seperti urea dan garam. Organ ekresi ketiga adalah hati. Nah, hati ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga adalah salah satu organ yang berukuran besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa sih fungsi hati dalam sistem ekresi? Yaitu dapat memecahkan senyawa racun dan kemudian dikeluarkan bersama urin. Organ ekresi terakhir adalah paru-paru. Ya, paru-paru. Nah, paru-paru itu bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tetapi juga sebagai organ ekresi. Karena dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satunya zat metabolisme, dan yang dibawa oleh kapilur darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Nah, dari paru-paru karbon dioksida mengalirkan bronkus, trakea sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan napas. Yang kedua adalah kita membahas tentang kelainan dan penyakit pada manusia. Salah satunya yaitu nephritis, yaitu peradangan pada ginjal yang bisa menyebabkan kerusakan permanen. Nah, lalu ada juga batu ginjal yang bisa sangat menyakitkan. Lalu ada juga penyakit lain seperti uremia terjadi ketika urea menumpuk dalam sel darah, dan anuria yaitu kondisi ketika ginjal tidak menghasilkan urin sama sekali. Nah, dan yang terakhir adalah infeksi saluran kemih atau ISK, yaitu kondisi yang cukup umum dan perlu penanganan yang medis. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem ekresi dan penyakit yang bisa menyerang manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.